Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan judul Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita berdoa, Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, penyertaan Tuhan yang sempurna telah memelihara kami hingga kami masuk di hari yang baru. Sebelum kami melangkahkan kaki kami rindu Tuhan tetap memelihara, menjaga, melindungi kami. Memberkati kami dengan firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan pada hari ini. Berfirman Bapa bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 7, ayat 17, dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukannya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan menjawab dua pertanyaan berikut ini. Bagaimana dikatakan kasih setia Tuhan itu di ayat yang ke-17? Kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ditujukan kepada siapa? Kasih setia Tuhan itu, ayat 17 dan ayat 18, kasih setia Tuhan ditujukan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, yakni bagi anak cucu Abraham. Saudara-saudara, memang Tuhan itu penyayang dan pengasih. Tetapi apakah Ia hanya penyayang dan pengasih saja? Satu-satunya nama yang muncul dalam Mazmur 103 adalah nama Musa, ayat yang ke-7. Ayat 7 berkata, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Terjemahan lama, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1962 disebutkan di sana, maka Ia telah memberitahukan hukum-hukumnya kepada Musa. Hukum-hukum di sini mengacu kepada hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Hukum pertama dan terutama ada di ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di ayat yang kelima, Tuhan Allah berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Hukum-hukum Tuhan sudah diberikan kepada orang Israel. Namun apakah mereka taat melakukannya? Pada saat hukum-hukum itu diberikan, Musa menerimanya dalam 2 loh batu, dan pada saat itu
bangsa Israel masih ada di bawah kaki Gunung Sinai. Namun apa yang terjadi dengan bangsa ini? Keluaran 32 mencatat bahwa pada saat hukum Taurat dalam 2 loh batu itu sedang diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai itu, ternyata bangsa Israel di bawah pimpinan Harun telah membuat patung anak lembu emas dan kemudian menyembahnya sebagai, dalam petik, Allah huruf kecil yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Keluaran 32 ayat yang keempat. Maka bangkitlah murka Tuhan Allah atas bangsa Israel. Maka pada hari itu Allah membunuh 3.000 orang dari bangsa Israel oleh pedang, walaupun Musa telah berusaha melunakkan hati Allah, dan walaupun Allah juga menyesal atas rencananya. Keluaran 32 secara keseluruhan. Dari satu sisi, kualitas karakter Allah memang Ia penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tetapi dari sisi lain, perihal kualitas karakter Allah, Ia adalah Allah yang pencemburu, yang membalas kesalahan atau kejahatan bangsa ini karena dosa penyembahan berhala anak lembu emas. Daud secara pribadi memang dia mendapat belas kasihan, pengampunan ketika ia jatuh di dalam dosa dengan Batsyeba. Tetapi bagaimana dengan bangsa ini secara kolektif? Bangsa ini secara menyeluruh. 3.000 orang dibunuh pada hari itu menandakan bahwa sisi lain kualitas karakter Allah, Ia juga Allah yang bisa membalas kejahatan bapa kepada anak-anaknya, bahkan keturunan ketiga sampai keempat dihukumnya oleh karena pelanggaran mereka. Saudara kekasih Kristus, Ia penyayang dan pengasih, tapi bukan berarti Ia tidak menghukum orang-orang yang memberontak kepadanya. Mari kita melakukan sabda Tuhan dengan bergantung sepenuhnya kepada pertolongannya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita membagikannya kepada semua orang yang kita temui hari ini, di tengah keluarga, di tempat bekerja, di sekolah, di tempat bergaul, di gereja. Mari kita membagikan firman Tuhan ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi di sisi lain karakter kualitas Allah, Ia adalah Allah yang pencemburu. Tolong kami supaya kami tidak memberontak kepadanya, terutama ketika kami bersentuhan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan ilmu-ilmu hitam, sebagai tanda pemberontakan kami kepadanya. Tuhan Yesus berkati kami hari ini dalam seluruh aktivitas hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin.